Salam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Biva Maria Vianesi Tanggang. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 49 kelompok 4. Pada hari ini, saya akan memaparkan tentang mind mapping, etika publik, dan juga komitmen mutu. Baiklah, ini merupakan mind mapping saya yang telah saya buat tentang etika mutu. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang etika mutu, baiknya kita mengerti apa yang menjadi pengertian dari etika mutu. Etika mutu sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan dan keputusan terkhusus untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjaga tanggung jawab pelayanan publik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama itu, aparatur sipil negara haruslah jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan kewajiban negara. Yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap kekayaan barang milik negara. Yang kedelapan, menjaga agar orang tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan disiplin pegawai dan ASN. Yang selanjutnya, kita akan memahami tentang nilai-nilai dasar etika publik. Menjadi nilai-nilai dasar etika publik adalah jujur dalam memberikan informasi, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjadi informasi yang bersifat rahasia, atau bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Yang selanjutnya kita memahami tentang dimensi etika publik. Yang menjadi dimensi etika publik adalah dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik, dan yang menjadi perilaku pejabat publik ataupun yang menjadi etika publik dalam perilaku pejabat publik adalah penguasa menjadi pelayan. Di sini pelayan dikatakan adalah pelayan publik. Yang kedua, pemenang menjadi peranan. Dalam menjalankan etika publik, pemerintah ataupun pejabat memiliki wewenang dalam peranannya sebagai pelayan publik. Yang ketiga, jabatan publik yang amanah. Jabatan tersebut haruslah digunakan oleh pejabat publik secara benar. Maka pelayanan yang terjadi di masyarakat lebih efisien. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kode etik dan implementasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Yang ketiga, implementasi kode etik dalam pelayanan publik.
Yang keempat, konflik kepentingan. Yang kelima, legitimasi kebijakan. Lalu yang menjadi tuntutan etika publik dan kompetensi adalah tanpa kompetensi etika, pejabat tersebut cenderung menjadi tidak peka atau tidak peduli dan diskriminatif terhadap pelayanan publik tersebut. Baiklah, ini pemaparan saya tentang etika publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang mind mapping komitmen mutu. Dalam materi ini sendiri, komitmen mutu itu dibagi dalam dua materi. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, aktualisasi dan inovasi serta komitmen mutu. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah itu dikategorikan dalam tiga. Yang pertama itu membahas tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua, nilai-nilai orientasi mutu. Yang ketiga, pendekatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, membangun komitmen mutu dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang selanjutnya, berpikir kreatif serta membangun komitmen mutu melalui inovatif. Konsep efektivitas, efisiensi, dan inovatif mutu. Lalu, yang menjadi nilai-nilai dasar orientasi mutu atau komitmen mutu yang pertama adalah efektif. Efektif merupakan upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, efisien adalah upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Yang ketiga, inovatif. Upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau pemanfaatan. Yang keempat, upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan dari pihak pengguna. Yang kelima, adaptif. Upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang keenam, responsif. Membantu orang melayani dan menyediakan layanan yang cepat. Dan yang terakhir, perbaikan. Berkelanjutan untuk perbaikan atas cara kerja dan pelayanan yang telah ada sebelumnya. Sebelumnya, kita akan memahami juga apa yang dimaksud dengan komitmen mutu. Agar kita dapat mengimplementasikan pemahaman tentang komitmen mutu. Yang menjadi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu yang pertama, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Lalu materi kedua tentang aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Memiliki 7 aspek penting dalam penilaian mutu. Dan yang kedua, komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Lalu berpikir kreatif, itu adalah berpikir dalam pelayanan dan juga teknik berpikir kreatif diperlukan agar terjadinya pelayanan publik yang profesional. Yang terakhir, membangun komitmen mutu melalui inovatif. Yang pertama, best practice, inovasi dalam pelayanan. Yang kedua, peran pegawai negeri sipil dalam membangun inovasi pelayanan. Yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.